بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selaku khatib memberikan wasiat terhadap diri khatib sendiri dan juga kepada kita semua. Marilah kita senantiasa selalu memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kalimat takbir bergema di mana-mana. Hal ini merupakan sebagai ungkapan rasa syukur kita yang bercampur dengan kegembiraan dalam rangka menyambut Idul Fitri sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah hitungan bulan itu, lalu bertakbirlah kepada Allah sesuai dengan yang telah ditunjukkan kepadamu. Semoga engkau menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Kalau kita lihat, kata Idul Fitri ini berasal dari dua kata. Yang pertama kata Id itu yang berarti kembali ataupun hari raya. Sedangkan kata-kata fitri, al-fitr itu artinya suci. Berarti kalau kita lihat Idul Fitri ini maknanya adalah kita kembali suci. Kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Belum ada noda. Belum ada dosa-dosa. Sama seperti bayi yang baru lahir yang belum menanggung dosa sedikit pun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kenapa demikian? Ini Allah berikan hanya kepada orang-orang yang mereka sebulan penuh di bulan Ramadan. Mereka telah menunaikan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan perhitungan. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, kemudian keikhlasan, maka niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kaum muslimin
dan muslimat rahimakumullah. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang mampu melaksanakan puasa itu dengan baik di bulan Ramadan kali ini. Karena belum tentu di Ramadan yang akan datang kita masih ada di permukaan bumi ini. Sebab kematian itu sesuatu hal yang pasti. Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian itu yang kamu ingin lari darinya, fa innahu mulaqikum, tapi dia pasti akan menemuimu. Kemana kamu lari, kamu akan dikejarnya. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian engkau akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu akan diperlihatkan kepadamu tentang semua amal-amal yang telah engkau kerjakan ketika engkau masih hidup di dunia. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang tahun ini puasanya begitu dengan keimanan dan keikhlasan. Nanti ketika ajalnya tiba, maka akan diperlihatkan kepadanya betapa luar biasanya pahala puasa yang dia dapatkan. Sehingga Allah sebutkan as-saumu li wa ana ajazibi, bahwa ibadah puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang langsung membalasnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi alangkah menyesalnya kita ikut berpuasa selama sebulan penuh, tapi apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahul jazaa illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa demikian? Apa kata Rasulullah? Man lam yada' qaula zur wa 'amalu bihi falaisa lillahi hajatan ay yada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan, perbuatan yang sia-sia sementara dia sedang berpuasa, falaisa lillahi hajatan, maka Allah tidak butuh ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu, dia meninggalkan lapar, ayyada'a ta'amuhu, dia meninggalkan makanannya, wa syarabuhu, dan juga meninggalkan minumannya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ada di antara kita berpuasanya seperti ini, puasa juga, tapi lisan tak dijaga. Puasa juga, tapi mata tidak dijaga. Puasa juga, tapi perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya tetap kita kerjakan juga. Maka ini mereka akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu ada lagi golongan yang ketiga, di mana golongan yang ketiga ini dia tidak peduli bulan Ramadan atau tidak bulan Ramadan, sama saja bagi mereka. Mereka tidak mau berpuasa, mereka tidak hadir menunaikan ibadah salat tarawih, mereka tidak peduli itu semua. Maka bisakah kita menjamin bahwa Ramadan yang akan datang kita masih diberikan kesempatan? Maka hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita gembirakan hari ini, sementara di bulan Ramadan yang lalu kita tidak ikut berpuasa? Apa yang kita menangkan hari ini, sementara di bulan Ramadan yang lalu salat tarawih kita hanya di awal waktu saja, setelah itu kita kemana? Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka banyak-banyaklah kita berdoa, semoga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa kembali hadir di bulan Ramadan yang akan datang,
sehingga kita bisa memperbaiki itu semua. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka dari itu, di momentum bulan Syawal ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sudah jelas dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sifat takwa ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita baca dalam surah Al-Hujurat ayat 13 di mana Allah sampaikan di sana, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang termulia di sisi Allah di antara kita adalah orang yang paling takwa. Kenapa takwa ini penting? Baca surah At-Talaq ayat 2 dan 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah keluarkan ia dari segala macam permasalahan hidup. Maka ketika suatu hari Imam Al-Basri didatangi oleh seseorang dan bertanya, "Ya Imam, sampai hari ini aku ini masih susah." Apa kata beliau? "Bertakwalah engkau kepada Allah." Ada lagi yang melaporkan belum mendapatkan keturunan. Apa kata beliau? "Bertakwalah engkau kepada Allah." Banyak pengaduan-pengaduan, tapi kata beliau, "Bertakwalah kepada Allah." Kenapa? Karena Allah sudah janjikan dalam surah At-Talaq tadi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah keluarkan ia dari segala macam permasalahan hidup. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sifat takwa ini sangat penting dalam diri kita. Kalau kita ingin semua permasalahan hidup kita Allah selesaikan, maka kuncinya adalah takwa. Lalu timbul pertanyaan besar. Sudahkah kita termasuk bahagian daripada orang-orang yang bertakwa? Mari kita baca surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Di mana Allah jelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Kalau kita masih saja melalaikan waktu salat, itu berarti belum bertakwa. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, momentum Syawal ini mari kita mulai kembali. Mari kita mulai lembaran baru bahwa salat kita mesti harus lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kalau kita seorang laki-laki, mesti masjid ini harus kita ramaikan di setiap waktunya. Sebab kenapa? Rasulullah sudah memberikan jaminan bahwa salatul jamaah afdalu min salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal dibanding dengan salat sendirian 27 kali lipat. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang hatinya selalu terpaut di masjid. Tadi di awal sudah dibacakan oleh pengurus masjid, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan cara memakmurkan masjid ini bisa juga kita bangun masjid ini dengan baik, dengan bagus, dengan megah, dengan cantik dan indah. Tapi juga kita harus isi masjid ini dengan solat berjamaah. Jangan sampai
Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita hanya hadir di masjid ini 1 kali sepekan saja. Hari Jumat saja. Jangan sampai. Atau bahkan yang hadir di masjid ini hanya 2 kali setahun saja. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu kita kemana? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka orang yang bertakwa, salatnya akan dia perbaiki. Afdalus salah fi awwali waqtiha. Sebaik-baik salat itu yaitu di awal waktunya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari harta mereka mau berinfak. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 133 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu, engkau akan diberikan surga seluas langit dan seluas bumi dan hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra. Orang-orang yang mau berbagi, berinfak, berwakaf, bersedekah dalam kondisi lapang. Wadharra maupun dalam kondisi susah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini atap masjid kita bocor. Hari ini masjid kita butuh uluran tangan kita semua. Dan hari ini insya Allah kaum muslimin dan muslimat di hari Idul Fitri biasanya rezekinya melimpah. Lalu apakah kita peduli dengan ini? Kalau kita mengaku orang yang bertakwa, maka alladzina yunfikuna fis sarra, maka kita akan mau mengeluarkan harta kita dalam kondisi lapang. Kita tidak akan biarkan masjid kita ini bocor. Kita akan bersama-sama untuk membangun masjid kita ini. Sebab kita yakin dalam surah Al-Baqarah sudah Allah janjikan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu sama seperti menanam satu benih lalu tumbuh menjadi 7 tangkai lalu masing-masing berbuah 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan mengganti lebih daripada itu semua. Maka orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya, selalu peduli terhadap pembangunan masjid, peduli terhadap fakir miskin, insyaallah rezekinya akan melimpah karena ini janji Allah. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa itu selalu mampu menahan emosi, mampu menahan marah. Apa kata Rasul? Fa idzal ghadaba falyajlis. Kalau kalian sedang marah maka duduklah. Ketika kita marah maka duduklah. Sebab kenapa? Kalau orang lagi marah lalu dia berdiri, jangkauannya akan semakin luas. Kadangkala TV yang tidak salah, TV pun bisa dilempar. Pintu yang tidak salah, pintu pun bisa tanggal. Sapu yang tidak salah, sapu pun bisa melayang. Nauzubillah. Maka kata Rasulullah, faidal ghadaba falyajlis. Kalau kita lagi marah, bawa duduk. Bahkan faidal ghadaba falyatawadda. Kalau kita sedang marah, maka berwuduklah. Kenapa berwudu? Sebab kemarahan itu berasal dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api. Dan api akan padam ketika disiram dengan air. Maka orang yang bertakwa ketika mereka sedang emosi, mereka akan bawa duduk. Ketika mereka sedang emosi, mereka akan bawa berwudu. Tidak dia ikutkan kemarahan itu. Sebab al-kadhiminal ghaidh itu artinya diibaratkan seperti sebuah kirbah atau sebuah tempat air yang mana di dalamnya itu dimasukkan air dan air itu tidak keluar sedikit pun. Artinya apa? Meskipun kita benci tapi tidak meluap-luap dan tidak disimpan di dalam hati kita. Kaum muslimin
dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang bertakwa itu wal 'afina 'anin nas, mampu memaafkan orang lain. Marilah kita sadari bahwa setiap diri kita penuh dengan kesalahan. Setiap diri kita penuh dengan dosa. Setiap diri kita tidak luput dari kekhilafan. Tidak ada di antara kita dalam 1 tahun ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di antara kita dalam sebulan ini tidak melakukan kesalahan. Bahkan tidak ada kita satu orang pun yang hari ini belum melakukan perbuatan kesalahan. Pasti kita ini sudah selalu dalam keadaan salah. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika kesalahan itu kepada Allah, kita bertaubat, kita beristighfar. Tapi ketika kesalahan itu terhadap manusia, hablum minan nas, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali saling bermaaf-maafan. Lalu siapa yang paling utama hadirin jamaah rahimakumullah? Terutama yang perlu kita saling bermaaf-maafan adalah orang tua kita. Jangan sampai kita sudah kemana-mana, kita sudah silaturahim kemana-mana, tapi orang tua kita belum kita minta maaf lagi. Padahal orang tua kita lah yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita, yang telah menyusui kita, yang dengan kasih sayangnya kita bisa seperti ini. Sehingga Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 21. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kita selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Lalu bagaimana kalau seandainya orang tua kita sudah tidak ada? Maka doakanlah mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Minta kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Minta kepada Allah agar Allah menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita dari kecil hingga saat ini. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Kemudian anak-anak yatim jangan kita lupakan. Bahwa anak yatim itu merupakan anak kita semua. Kenapa anak yatim tidak termasuk bagian daripada asnaf zakat? Karena anak yatim itu bukan tanggung jawab orang yang kaya saja. Bukan tanggung jawab orang yang berduit saja. Tapi anak yatim itu tanggung jawab kita semua. Mau kita kaya, mau kita miskin, anak yatim itu tanggung jawab kita. Kalau kita tidak bisa memberikan uang, tidak bisa memberikan harta, minimal ada perhatian kita untuk mereka. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, lalu beliau melihat ada anak-anak yang sedang bermain, dan di antara anak-anak itu ada yang sedang duduk, bajunya lusuh dan menangis. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apa katanya? Dia tidak tahu itu Rasulullah. Ayahku sudah tidak ada. Sementara tidak ada yang peduli denganku. Pakaianku juga tidak ada. Sementara teman-temanku mereka pakai pakaian yang baru. Mereka bergembira bersama orang tuanya. Sementara aku, orang tuaku telah wafat, telah mati syahid. Apa kata Rasulullah? Maukah engkau kalau aku ini jadi orang tuamu? Dengan gembiranya anak itu mau. Lalu dia bawalah anak itu ke rumahnya, diberikan pakaian yang bagus, sehingga anak itu pun begitu gembira. Kenapa? Karena Rasulullah langsung menjadi orang tuanya. Kaum muslimin jamaah Id rahimakumullah. Demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Mari kita jadikan momentum Ramadan, momentum Idul Fitri ini sebagai momentum perbaikan. Mari kita ramaikan masjid kita ini
Di samping kita bangun fisiknya yang alhamdulillah sudah luar biasa, tinggal perbaikan-perbaikan, kita bangun juga jamaahnya. Jangan sampai kita tinggalkan masjid ini, sebab kalau kita tinggalkan, siapa lagi yang akan mengisi masjid kita ini kalau bukan kita. Kemudian mari kita selalu saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Jangan mencari-cari kesalahan, tapi dari semua kesalahan itu yakinlah bahwa diri kita juga penuh dengan kesalahan. Maka dari itu selalulah kita selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Marilah kita sama-sama berdoa, semoga Allah selalu mengampuni atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah segala ibadah puasa kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Jika ibadah puasa kami ya Allah masih penuh dengan kekurangan, masih penuh dengan kekhilafan, maafkan ya Allah. Maafkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bagi kami yang tahun ini ya Allah belum bisa menunaikan ibadah puasa ya Allah, berikan kami kesempatan ya Allah untuk tahun-tahun yang akan datang untuk mampu melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan perintah-Mu ya Mujibas Sa'ilin ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami dari kecil ya Allah. Ya Allah, ketika orang tua kami masih ada ya Allah, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk selalu memuliakan mereka ya Allah. Untuk selalu memuliakan mereka ya Allah, untuk selalu patuh kepada mereka ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa orang tua kami yang telah tiada. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya satu taman daripada taman-taman surgamu ya Allah. Dan janganlah jadikan kubur mereka menjadi satu taman daripada taman-taman neraka-Mu ya Mujibas Sa'ilin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, damaikanlah di antara kami ya Allah. Kalau ada kami yang bermusuhan hanya gara-gara harta warisan ya Allah, berikan kami kesadaran ya Allah bahwa harta itu enggak akan dibawa mati ya Mujibas Sa'ilin. Berikan kami kesadaran ya Allah bahwa semua harta yang kami rebutkan itu akan kami tinggalkan ya Allah. Ya Rahman ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma afina fi badanina. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada badan kami, tubuh kami. Allahumma afina fi sam'ina. Sehatkan pendengaran kami ya Allah sehingga mampu mendengarkan yang baik-baik. Allahumma afina fi basarina. Ya Allah, sehatkan penglihatan kami ya Allah sehingga mampu melihat kebesaran-Mu ya Allah, sehingga mampu bersyukur kepada-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang durhaka kepada-Mu ya Allah. Kami tidak akan sanggup ya Allah dengan siksa neraka-Mu ya Mujibas Sa'ilin ya Rabbal Alamin.